Sepertinya aku terlalu tua untuk ini. Umurku sudah semakin tua. Oh, kalian. Perkenalkan, namaku Elio. Seorang wizard yang sepertinya kalian sudah tahu. Sepertinya dungeon semakin dingin ya. Mungkin aku ingin berbagi cerita bagaimana diriku dari awal sampai sekarang ini menjadi seorang wizard. Ya, kita akan bercerita kali ini. Dahulu kala, aku adalah seorang sage. Ya, pasti kan sudah tahu sage itu ngapain ya? Memberikan dukungan seperti heal, shell, atau sedikit-sedikit attack ya. Ya, itu tugas sage. Kami sebagai sage laki-laki. Dahulu kala sage itu boleh laki-laki dan boleh perempuan. Tergantung siapa yang memiliki bakat. Ya, meskipun aku selalu menjadi sebuah dukungan, aku diam-diam juga mempelajari cara menggunakan Holy Power sebagai sebuah serangan yang cukup handal di medan pertempuran. Salah satunya adalah Lake of Adranthe, di mana aku menjatuhkan sebuah pedang berkekuatan Holy membentuk sebuah daerah lingkaran, dan di dalam lingkarannya itu menciptakan sebuah serangan Holy Damage yang cukup menyebalkan. Sampai suatu hari, aku melihat para warrior yang begitu gagah, berani, dan juga tangguh. Dengan kombinasi skill dan cara bertarung mereka, itu membuatku terdorong untuk menjadi seperti mereka. Tapi, aku hanya seorang sage. Fisikku tak selalu kuat dan tidak terlatih seperti mereka. Kemudian perlahan-lahan rasa iriku itu tumbuh karena melihat mereka benar-benar hebat daripada sekedar di belakang, mereka di depan menjadi yang terdepan melindungi sage, wizard, dan siapapun yang ada di belakang mereka. Kemudian aku pernah mencoba mengikuti cara bertarung mereka, tapi ternyata gaya bertarung mereka itu benar-benar sulit ditiru. Mungkin karena bakatku sejak awal tidak ada di sana. Karena gaya bertarung mereka tidak ada dalam bakatku, aku terpaksa membuangnya dan memilih mencari gaya bertarungku sendiri. Aku berpikir keras, lama, dan tidak sebentar tentunya. Dan kemudian aku menggunakan baju sage, helm protektor, sarung tangan protektor, dan juga hal lainnya. Lawan pertamaku adalah seorang wizard yang ternyata ada seorang warrior yang datang. Di sini kupikir aku akan tamat riwayatku, tapi ternyata warrior tersebut terkesan dengan sesuatu yang baru lihat. Kemudian dia memutuskan untuk berdamai, dan aku pun mengiyakannya. Dan sepertinya warrior itu juga penasaran, aku ini siapa? Dan sepertinya mereka tidak pernah melihat sesuatu itu sebelumnya. Dengan mengkombinasikan serangan dan juga regenerasi, diriku dapat bersaing melawan hal-hal yang sebenarnya sangat mengerikan pada zamannya, termasuknya warrior. Di sini lawan pertamaku adalah sebuah warrior yang dimana di saat darahku mengalami kekurangan, aku langsung mengembalikan darahku dengan sebuah serangan. Di sini aku melihat temanku yang tadi sedang bertarung, dan aku mencoba jika dia mencoba menyerangku, tapi tidak. Di sini aku membiarkan mereka bertarung secara adil dan aku tidak akan ikut mengganggu. Tapi aku sengaja memukulnya. Dan warrior itu benar-benar tangguh. Dan di sini aku melawan satu warrior lagi. Dia menggunakan pedang panjang dan dia berputar-putar. Meskipun aku terkena damage, tapi aku bisa mengembalikan darah.
dengan kombinasi yang kupunya. Kemudian aku mengambil darah. Dan sepertinya warrior yang tadi berhasil mengalahkannya. Oh. Dan sepertinya warrior itu sangat terkesan dengan apa yang telah kuciptakan. Ya, sebuah sage yang bisa memiliki armor dapat bertarung seimbang antara damage dan regenerasi. Dan ternyata aku itu tidak sendiri. Ada orang lain yang sama sepertiku. Dan kami bertemu, kemudian kami berkenalan. Dia bernama Relen, salah satu sage yang sama seperti diriku. Dia seorang sage yang sama sepertiku. Dan dari dia juga aku tahu kalau sage seperti ini bernama Sage Paladin. Sage Paladin ini ia kembangkan dan ia sebarkan di sebuah belahan bagian Kingdom Lota bagian utara. Dia mengajarkan beberapa orang cara bertarung meskipun fisik mereka tidak sekuat warrior yang telah direkrut oleh para kerajaan. Dengan memberikan mereka sedikit ajaran arcane sihir tentang menyembuhkan dan juga menggunakannya sebagai sebuah serangan, membantu orang-orang bagian utara bertahan hidup dari serangan monster yang begitu ganas. Tapi tentunya menjadi Sage Paladin ini tidaklah mudah, karena jika kita menggunakan sebuah pakaian atau armor yang seperti biasa, seperti baju sage, itu sangat berdampak pada durabilitas kita. Karena baju sage itu sangat tipis, karena dia hanya terbuat dari kain. Tidak seperti protector armor yang sepenuhnya terbuat dari besi. Namun kami berdua juga sepakat bahwa kekurangan Sage Paladin itu bukanlah dari segi kekuatan, durabilitas maupun yang lainnya, tapi hanya satu, mobilitas. Ya, bahkan meskipun tidak full armor, ini tetaplah berat. Dia sangat berat karena emang dari awal fisiknya itu bukan dilatih untuk medan pertempuran yang keras. Cuman meskipun begitu, Sage Paladin ini sudah banyak tersebar, banyak digunakan, bahkan utara sudah lebih dulu menggunakannya. Bahkan warrior saja mau melawan juga berpikir-pikir. Mereka tadi ingin mencari masalah karena regen mereka hanya tergantung dari ulti. Maka dari itu daripada mereka bertarung, mereka memutuskan untuk berdamai saja, tidak melakukan kekerasan ataupun sebagaimana biasa yang mereka lakukan. Tapi meskipun hal ini sangat baik bagi mereka yang berfisik lemah, para Arcanes mengecam tindakan tersebut karena dianggap merusak kekuatan yang harusnya menyembuhkan, malah digunakan sebagai sebuah kekerasan atau bentuk serangan kepada orang lain. Holy power dianggap suci dan harusnya untuk menyucikan atau menyembuhkan, bukan untuk menyerang atau menyakiti orang lain. Dan karena itu kekuatan holy dan sihir arcaneku dicabut, dan aku akhirnya memilih untuk mempelajari sebuah kelas yang disebut wizard. Aku mempelajari 3 sihir elemen, tapi aku lebih tertarik pada petir. Selain damage-nya sangat tinggi, aku bisa berpindah tempat kemanapun aku mau. Dan dengan mengumpulkan kekuatan petir sepenuhnya, aku kebal terhadap semua efek debuff dan juga hal-hal yang dapat menghentikanku seperti stun ataupun immobilize. Bersama dengan rekanku Single Era, dia membantuku dalam mempelajari semua sihir dan juga membantuku soal petir. Dia adalah pengguna elemen es, salah satu elemen yang sangat hebat pada masanya yang dapat menundukkan musuh dengan 6 misil. Yang mana 6 misil dahulu itu benar-benar menjijikan dan Treasure Hunter sangat mengecam, tapi tetap saja banyak penggunanya.
Setelah aku diusir dari Kingdom Lota, aku bertarung di sebuah kerajaan lama yang bernama Dark Sanctuary. Di sini aku mengembangkan kekuatan petirku dan juga menunjukkan kepada mereka bahwa petirku ini cukup bagus. Aku berpindah tempat kemudian menggunakan ulti sebagai kekuatan yang mumpuni. Serangan yang begitu sakit dan kebal yang sangat mengganggu tidak bisa dihentikan. Hari itu kami benar-benar jadi orang kaya karena dengan hal yang kutemukan atau yang kupelajari ini benar-benar sangat berguna karena kebal CC dan juga sebagai support damage yang benar-benar tinggi. Dan aku juga bisa berpindah tempat, jadi aku bisa mengantisipasi lari ataupun keterlambatan sedikit. 30 tahun berlalu, dunia sudah berubah termasuk daerah Kingdom Lota. Kingdom Lota menerapkan aturan termasuk Sage yang sekarang hanya boleh perempuan, Ranger hanya boleh perempuan, dan selebihnya tentu saja laki-laki. Mereka menetapkan itu dengan alasan stabilitas dan juga agar mudahnya rekrutan bagi para warrior, alchemist maupun yang lainnya. Ya. Dan tentu aku sudah sangat tua. Aku sudah kehilangan kekuatan petirku karena kecelakaan sihir. Aku salah mengkombinasikannya dan berakhir dengan kehilangan Arcane. Ya, kekuatan petirku mengalami korup sehingga aku tidak bisa menggunakannya lagi. Dan sekarang aku hanya bisa menggunakan es dan api tentunya. Mungkin itu namanya hidup ya guys ya. Aku jadi penasaran, apakah aku bisa bersaing dengan mereka seperti dahulu kala? Entahlah, aku tidak tahu. Tapi kenapa tidak mencoba? Dan ya, akhirnya aku menemukan Wizard S yang katanya saat ini sangat-sangat menyeramkan. Aku penasaran, apakah diriku yang sudah tua ini, yang sudah tua dan sakit pinggang, bisa melawan para Wizard juniorku? Aku juga penasaran. Aku buka pintu dulu. Aku hanya menipu-nipu dia. Bukan tidak, oke. Aku menggunakan tongkat sihir sebagaimana dulu diriku menggunakan wizard. Dan pedangku itu hanya biru. Di sini aku coba memperkirakan kemana dia akan lewat. Insting dahuluku itu masih kuat meskipun diriku sudah menua. Kemudian aku menggunakan bola api. Sial. Akurasiku lemah sekali. Oh. Loh. Oke, aku hampir mati. Tapi aku tetap selamat. Aku mundur dulu sebentar. Durabilitas adalah yang terpenting. Gak kena. Sial. Sudah rumit ya menggunakan es ini. Tidak seperti dahulu. Nah. Oh, aku tidak menyangka kalau aku masih bisa bertarung dengan para juniorku. Sial, aku sudah semakin tua. Oh. Dan ya, seperti biasa, aku akan mengambil harta-hartanya. Ingatlah. Treasure Hunter versi lama dan versi baru tidak berbeda. Karena namanya saja sudah Treasure Hunt, berburu harta. Untuk bagian ini kita skip saja, karena ini akan lama sekali.
Kayaknya paling bener deh kalau udah tua itu mendingan ibadah ibadah aja nggak usah ikut-ikutan perang. Sial. Sudah segitu saja. Terima kasih telah mendengarkan cerita yang nggak jelas ini. Anjay. Semoga hari kalian tidak mengalami hal buruk ya guys ya. Selalu baik terus aja. Kalau begitu terima kasih. Hihihihi.